sabili rabbika. Ud'u artinya undanglah. Ud'u artinya ajaklah. Makanya doa yang sebenarnya itu bukan permintaan. Ad-du'a itu artinya adalah undangan. Makanya berdoa kepada Allah bukan mengatur-ngatur Allah supaya ngikutin keinginan kita. Berdoa kepada Allah adalah mengundang Allah agar Allah ikut serta dalam masalah kita. Bagaimana cara mengundang Allah? Kita mau mengundang pejabat saja ke rumah kita diberesin dulu, dibersih-bersih dulu. Betul nggak? Betul? Mana rumahnya Allah? Mana rumahnya kita? Kan rumahnya kita, tubuh kita sendiri. Kalau kita mau Allah hadir dalam diri kita, ya bersihkan rumah kita. Bersihkan hati kita, bersihkan pikiran kita, bersihkan tindakan kita, bersihkan cara bicara kita. Kalau itu semua sudah bersih, Dia yang maha bersih, Dia yang maha suci, otomatis akan hadir dalam diri kita. Nah, kesulitan kita menghadirkan Allah cuma satu. Allah yang maha suci disuruh hadir di tempat kita yang belum suci. Ya nggak akan hadir dong. Allah yang maha pengasih disuruh hadir pada diri kita. Yang pilih kasih, yang nggak hadir dong. Allah yang maha penyayang disuruh hadir dalam diri kita. Yang sayangnya itu kadang-kadang ya terbilang ada batasnya, nggak akan hadir Allah. Allah yang maha lembut disuruh hadir pada diri kita yang kasar, nggak akan hadir. Allah yang maha luas disuruh hadir pada diri kita yang sempit, yang nggak akan hadir. Nah, kita itu sering lupa memaksa Allah supaya hadir dalam diri kita, tapi tidak mengkondisikan situasi dalam diri kita untuk kehadiran Allah. Makanya kita suka gagal mengundang Allah. Nah, doa artinya adalah undangan. Doa artinya ajakan, bukan permintaan. Nah, makanya di Quran surat An-Nahl ayat 125 ada kata-kata ud'u ila sabili rabbika. Undanglah manusia ke jalan Tuhan. Siapa yang berhak mengundang manusia ke jalan Tuhan? Ya tentu saja yang sudah tahu jalan Tuhan. Ya, dengan cara apa mengundang manusia ke jalan Tuhan? Satu, bil hikmah. Yang kedua, wal mau'idah. Yang ketiga, wajadilhum billati hiya ahsan. Metode yang pertama adalah bil hikmah. Dengan apa? Dengan keteladanan. Dan hebatnya Quran, ya, mengajak manusia ke jalan Allah bukan dengan ceramah. Mengajak manusia ke jalan Allah bukan dengan dakwah. Yang pertama adalah bil hikmah. Dengan apa? Dengan keteladanan. Nah, itu sebetulnya yang barangkali jangan kecil hati. Kalau kita mengajak orang lain tidak pernah ikut bersama kita, karena mungkin kita hanya mengajak dengan menggunakan gelombang mulut kita. Makanya saya punya cerita yang sangat bagus. Ya, cerita tentang seorang yang sangat bijak di India namanya Mahatma Gandhi. Suatu saat Mahatma Gandhi itu didatangi tamu. Tamunya seorang ibu dengan seorang anak. Dan anak ini kebetulan sedang sakit. Dan anak ini baru akan sembuh kalau dia itu berhenti makan garam. Jadi datang ke Mahatma Gandhi, kenapa? Karena di India saat itu terkenal. Apa yang diucapkan Mahatma Gandhi saat itu diturut oleh masyarakat India. Kenapa bisa diturut? Kenapa bisa diturut? Karena yang diucapkan itu bukan kata-kata saja, sesuatu yang sudah beliau alami, sesuatu yang sudah beliau rasakan. Nah, banyak di antara kita yang mengucapkan kata-kata yang sesungguhnya hanya berdasarkan kitab dan buku. Itu ilmu katanya. Bukan ilmu yang sebenarnya. Ilmu yang sebenarnya itu adalah pengalaman. Makanya pengalaman guru yang paling baik. Datanglah ibu itu kepada Mahatma Gandhi dengan anaknya. Lalu disampaikanlah keinginan. Tuhan, saya datang ke tempat Tuhan cuma satu tujuan saya. Anak saya ini sulit berhenti makan garam. Dan kalau dia berhenti makan garam, maka dia akan sembuh penyakitnya. Tolong nasihati anak saya ini. Mahatma Gandhi cuma bilang begini, saya tidak bisa menasihati anak ibu sekarang. Tolong izinkan saya, 1 minggu lagi baru ibu datang ke sini. Tuhan hanya untuk menasihati itu saja, masa menunggu 1 minggu? Ya sudah, akhirnya karena tamu tidak boleh memaksa sohibul bait. Langsung pulang. 1 minggu berikutnya datang lagi ke situ. Tuhan, silahkan. Barangkali Tuhan mau menyampaikan
Berapa SKS kuliah pada anak saya. Nunggunya aja 1 minggu. Ternyata di luar dugaan. Dipeluklah anak itu dan dikatakanlah pada anak itu, "Nak, mulai sekarang berhentilah makan garam." Terkejut ibunya. Kalau cuma begitu kenapa tidak minggu yang lalu dikatakan? Apa kata Mahatma Gandhi? Minggu yang lalu saya masih makan garam. Dan 1 minggu selama ini saya berlatih untuk tidak makan garam. Bahkan selamanya setelah ini saya akan berhenti makan garam. Lalu sesampainya di rumah, betul-betul anak ini berhenti makan garam. Apa yang terjadi? Ibunya bingung. Kata-kata itu sering diucapkan oleh ibunya, bapaknya, kakeknya, neneknya, bahkan dengan nada yang jauh lebih tinggi daripada nadanya Mahatma Gandhi. Nah, berhentilah makan garam, berhentilah makan garam. Ribuan kata diucapkan setiap hari, tapi anak itu tetap makan garam. Kenapa? Karena kita sering mengira kata-kata kita ini hanya kata-kata. Padahal di balik kata-kata itu ada energi yang dimodulasi. Energi itu adalah pengalaman. Makanya jangan heran ya, di dalam Al-Quran ada kata-kata yang diberi izin bicara oleh Allah. Itu hanya orang-orang tertentu. Siapa yang diberi izin bicara? Yang sudah mengalaminya. Apakah setiap orang diberi izin bicara tentang Allah? Ya tidak. Mereka yang berani-berani membicarakan Tuhan tanpa izin bicara dari Dia. Izin bicaranya apa? Apa surat izin? Bukan. Pengalaman tentang penyatuan dengan Tuhan, itulah izin bicara. Mereka yang tidak merasakan rasanya kopi, pahitnya kayak apa, tidak punya izin bicara untuk bicara rasanya kopi. Mereka yang belum pernah merasakan manisnya gula, tidak punya izin bicara untuk bicara manisnya gula. Karena izin bicara itu harus dari pengalaman. Nah itu sebabnya hati-hati ya, banyak orang yang berbicara ya, kata-kata saja meluncur tapi bukan dari pengalamannya, tanpa izin bicara. 1000 kata yang keluar dari mulutnya tidak akan mengubah keadaan. Itulah yang disebut dengan bil hikmah. Mengajak manusia ke jalan Tuhan yang paling utama dan pertama adalah bil hikmah. Dengan keteladanan. Jadi sampaikanlah sesuatu apa yang kita rasakan, yang kita alami. Itu sebabnya melakukan perubahan jangan keluar. Kalau kita ingin mengubah situasi di lingkungan terdekat kita, ubahlah diri kita sendiri. Kalau kita sudah baik, kebaikan kita akan beresonansi keluar. Dan itu menjadi hikmah. Itu namanya hikmah. Yang kedua, wal mau'idotil hasanah. Baru dengan nasihat. Nah kalau sudah nasihat, kan seperti ini. Ceramah, dakwah, yang isinya nasihat. Itu pun hanya boleh dilakukan oleh orang-orang yang sudah mengalami. Makanya tingkat yang kedua itu. Tingkat yang ketiga nih, kalau memang keras hati, ya boleh melakukan jidal. Jidal itu artinya berdebat, berdiskusi. Wajadilhum billati hiya asan, tapi diskusi dengan cara yang baik. Jadi ada 3 cara mengajak manusia, mengundang manusia ke jalan Tuhan. 1 dengan keteladanan, yang kedua dengan nasihat, yang ketiga dengan berdiskusi. Nah diskusi itu berarti ya, ini dialog, tidak monolog. Makanya forum pengajian kita sekarang dibuka diskusi. Ini dalam rangka mengajak manusia ke jalan Tuhan. Nah, ketika kita sudah mengajak manusia ke jalan Tuhan, berhentilah dari menilai apakah orang itu tersesat atau tidak. Karena di ayat selanjutnya, inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Hanya Allah lah yang tahu siapa yang tersesat di jalannya dan siapa yang mendapatkan petunjuk. Sekali lagi, manusia semacam kita tidak berhak untuk menilai orang lain. Jadi sudahlah berhenti saling menilai. Nilai saja diri kita sendiri. Tugas kita dalam kehidupan sekarang tidak disuruh memperbaiki orang lain. Tugas kita dalam kehidupan ini untuk memperbaiki diri kita sendiri. Kalau kita sudah memperbaiki diri kita sendiri dan berhasil, baru kita dengan sendirinya bil hikmah akan menampakkan perubahan diri kita pada orang lain. Dan orang lain tanpa diajak pasti akan ikut berubah. Nah, inilah konsep yang sangat luar biasa dalam Al-Quran yang mungkin selama ini kita tidak pahami. Itulah penilaian, ya. Pertanyaan dari Bunda Mel tadi dari Padang, ya. Semoga
Jawaban saya